Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongannya, wa nastaghfiruh, dan kita minta ampunannya, wa na'udzubillah min sururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan diri-diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang diberi hidayah oleh Allah, sekali-kali tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, sekali-kali tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi tidak ada sembahan yang benar disembah melainkan Allah SWT semata. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Tema pengajian kita pada malam hari ini berjudul Lazzatul Ibadah, yaitu kelezatan beribadah atau kenikmatan ibadah. Saudara kaum muslimin, di sini disebutkan fa inna min manhillahi li'ibadihi, di antara karunia Allah, pemberian Allah kepada hambanya, itu apa? Min hatu talazzuzi bil ibadah, itu apa? Anugerah berupa kelezatan di dalam beribadah. Ya. Jadi terkadang kita menganggap pemberian Allah itu berupa uang, harta, sawah dan ladang. Ya, itu juga. Tetapi apa yang lebih baik dari pemberian Allah? Diberikannya kita kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah. Wa'ani biha ma yajiduhul muslimu min rahatin nafsi. Ya, yang aku maksud, kata beliau di sini, adalah apa yang dirasakan, yang didapatkan oleh seorang muslim berupa, yaitu apa? Ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, wa sa'adatil qalbi, wa insirahis sadri, kelapangan dada, indal qiyami bi ibadati minal ibadah, di saat dia melaksanakan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Wa hadhihi lazzatu tatafawatu min syakhsin li akhara hasba quwwatil iman wa dha'fihi. Nah, kelezatan ini saudara kaum muslimin berbeda-beda. Ya. Pada diri seseorang dengan orang lain. Itu tergantung kuat dan lemahnya imannya. Jadi semakin kuat imannya, tentu dia akan semakin merasakan kebahagiaan. Ya, namun begitu semakin lemah imannya, kenikmatan ini pun terasa sedikit. Maka saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan ingat seperti sering kita sampaikan, Allah tak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, berbeda kalau manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbeda kalau manusia. Ya, mereka mengingkari janji. Waalaikumsalam. Mereka mengingkari janji, mereka juga menepatinya.
Nah, saudara kaum muslimin, ya, apa janji Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98? Sini Pak, lebih abdol dekat-dekat. Ya, silakan. Ya. Biar. Ya. Waalaikumsalam. Mari. Ya. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98? Man amila solihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, ini janji Allah, diberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan balas pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Ya. Jadi balasannya itu lebih baik. Ya, balasannya lebih baik. Bayangkan, ya, bayangkan kita berbuat satu perbuatan kebaikan, ya, dilipat gandakan 10 balasan oleh Allah. Ya, bahkan sampai 700 kali lipat. Saudara kaum muslimin, maka sepantasnya wa yajdaru bil muslim ayyas'a jahidan ila tahsilil lazzatil ibadah. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk berusaha, yaitu apa? Mendapatkan kelezatan ibadah ini. Ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Ya, apa kata Nabi? Qomatlah wahai Bilal, ya, istirahatkan kita dengan sholat. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena apa yang dirasakan oleh Nabi di dalam sholat tersebut dari kelezatan, kebahagiaan hati. Ya, makanya Nabi SAW memanjangkan sholatnya, lama beliau sholat. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa yang dirasakan oleh beliau dari kelezatan, dari ketenangan, dari kebahagiaan di saat bermunajat kepada Tuhannya. Ya. Dan ini dibenarkan oleh kitab Allah SWT, di mana Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Ya. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan perantaraan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan bahwasannya itu akan dirasakan berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Masya Allah. Jadi saudara kaum muslimin, ketika hendak meninggal, ya, seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal, begitu beliau hendak wafat, beliau menangis. Ya, beliau menangis. Wahai sahabat Nabi, ya, apa yang membuat anda ini menangis? Ya, apa yang membuat anda menangis? Jadi dikiranya menangis karena takut mati, akan meninggalkan dunia. Makanya orang-orang heran, kenapa sahabat semulia ini, sedekatnya dengan Nabi SAW, kok bisa nangis ketika matinya? Ya, ditanya, maka apa kata beliau? Ya, aku ini menangis bukan menangis di dunia, tapi yang aku tangisi karena sebentar lagi aku akan berpisah dengan saat-saat haus di saat berpuasa. Masya Allah. Ya, sebentar lagi aku akan berpisah dengan majlis, duduk di majlis-majlisnya para ulama di saat bermajlis zikir. Ya, jadi ini yang dia tangisi. Kenapa? Karena kehausan di saat berpuasa, beribadah puasa itu ada kelezatan, kenikmatan tersendiri. Ya. Begitu pula duduk di majelis ilmu, ada kenikmatan tersendiri. Ternyata apa? Orang-orang soleh ketika akan meninggalkan dunia, ini yang mereka tangisi, ini yang mereka sayangi. Ternyata sebentar lagi dengan kebiasaan-kebiasaan ini aku akan berpisah. Itu yang mereka tangisi. Masya Allah, saudara kaum muslimin. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. Ya. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah.
Siapa yang belum memasuki surga di dunia ini, dia tidak akan bisa memasuki surga di akhirat. Apa itu surga di dunia? Kenikmatan dan kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama salaf, para ulama-ulama terdahulu, mereka mengatakan apa? Masakinu ahli dunya kharaju minha wa mazaku atyabu minha, atyaba min ma fiha. Orang-orang miskin penduduk dunia ini adalah orang-orang yang keluar meninggalkan dunia ini, namun mereka belum mencicipi sesuatu yang termanis di dalam dunia ini. Ya, ditanyakan kepada mereka, wa ma atyabu ma fiha, apa sesuatu yang paling manis di dunia ini? Mereka menjawab, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, wa ma'rifatuhu, bermakrifat kepada Allah, wa zikruhu, mengingatnya, dan yang semisalnya. Masya Allah. Jadi saudara kaum muslimin, di dalam ibadah ini terdapat kelezatan, terdapat kenikmatan. Maka sepantasnya bagi kita untuk bisa meraih itu semua, sehingga jadilah ibadah tersebut bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan yang lebih kita butuhkan ketimbang makanan dan minuman. Ya. Kenapa? Karena Allah sangat maha penyayang, maha pemurah. Apa yang menjadi kebutuhan hambanya itu selalu dimudahkan dan diberikan. Makanya kalau ada orang yang belum mendapatkannya, itu jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri yang dia tidak berusaha. Ya, apa kebutuhan? Apa kebutuhan manusia di muka bumi ini? Ya, mereka sangat membutuhkan makanan. Maka di mana saja manusia tinggal, selalu Allah tumbuhkan makanan. Tapi Allah tahu ada manusia lebih dia butuhkan makanan, lebih dia butuhkan daripada makanan. Apa itu? Air. Ya, buktinya apa? Buktinya manusia bisa hidup tanpa makan asalkan dia sering minum. Asalkan dia sering minum. Ini menunjukkan apa? Manusia lebih butuh air daripada makanan. Maka Allah ciptakan air ini lebih banyak ketimbang makanan. Dari gunung turun air, dari bawah datang air, dari langit turun air. Ya, dari kiri dari kanan ada air. Saudara kaum muslim, lalu Allah tahu ada yang lebih dibutuhkan oleh manusia ketimbang kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Apa itu? Udara. Udara ini lebih manusia butuhkan ketimbang makanan dan minuman. Buktinya apa? Ada orang bisa hidup bertahan 3 hari 3 malam tidak makan dan minum, asalkan dia bisa bernapas. Ya, asalkan dia bisa bernapas. Saudara kaum muslimin, Allah tahu ada manusia lebih dia butuhkan ketimbang makanan, minuman, dan udara. Apa itu? Iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah. Iman ini lebih kita butuhkan dari semua itu. Namun sayangnya kita tidak berusaha mencarinya. Kalaupun kita berusaha mencarinya, itu hanya terkadang kebetulan. Ya, itu hanya kebetulan. Seandainya kita fokuskan, porsikan khusus untuk agama ini, kita akan merasakan kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Ya, saudara kaum muslimin, iman. Ya, semenit saja kita tinggal di dunia, lalu kita tidak beriman kepada Allah, lalu kita mati, nauzubillah, orang itu yang tidak beriman akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Semenit saja dia tinggal di dunia, lalu dia beriman, lalu dia mati, bawa imannya, dia akan kekal bahagia selama-lamanya di dalam surga. Nah, ini dia pentingnya saudara kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita pandang sebelah mata. Ya, saudara kaum muslimin, maka di sini disebutkan wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna li ta'ati halawatan yajiduhal mu'minu. Nabi telah menjelaskan di dalam ketaatan itu terdapat kenikmatan, terdapat kemanisan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari hadis Anas bin Malik, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman.
Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada di dalam dirinya? Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ada 3 perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Apa itu kata Nabi? 3 perkara. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Masya Allah. Ya, ini harus tertanam kuat di dalam diri kita. Tanamkan juga kepada anak-anak kita. Ini namanya kita betul-betul cinta kepada mereka. Ya, tanamkan juga kepada istri kita. Ya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah SWT. Bukan dia suka padanya karena temannya satu kampung, temannya satu bangsa, temannya satu partai. Bukan. Tetapi dia berteman, dia mencintainya karena mereka ini sama-sama hamba-hamba Allah SWT. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, lalu dia benci kembali kepada kekufuran. Ya, setelah Allah SWT selamatkan dia, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Apa maksudnya? Dia benci kembali kehidupan yang dulu. Kehidupan apa itu? Kehidupan sebelum dia mengenal Islam, sebelum dia mengaji. Ya, kehidupannya tidak tentu arah tujuan. Ya, maka setelah dia mengenal Islam ini, setelah dia belajar agama, dia akan pegang teguh. Ya, dia tidak mau lagi kepada kehidupan yang dulu, yang penuh dengan hura-hura, kesia-siaan. Lalu begitu mati ditanya oleh Allah, kamu habiskan pada di mana umurmu? Dia tidak bisa menjawab. Tetapi orang yang dia justru pegang teguh agamanya, dia tahu sudah tujuan hidupnya, dia tahu apa maksud Allah menciptakan dia di muka bumi ini, dia tahu apa tujuan Allah menitipkan dia di ke bawah langit ini. Saudara kaum muslimin, sebagaimana dia benci kalau dia dilempar ke dalam api. Ya, banyak kan orang dilempar ke dalam api, pasti dia tidak mau. Ya, pasti dia tidak mau. Di dalam riwayat yang lain, man kana yulqa finnari ahabba ilahi min ayyarji'a yahudiyan aw nasraniyan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, orang yang dia kalau dilempar ke dalam api lebih dia suka daripada dia dipaksa kembali menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Ya. Jadi kalau tadi gambarannya apa? Dia takut, dia tidak mau dilempar ke dalam api. Sekarang ini justru dia mau. Ya, daripada saya kembali kafir, daripada saya kembali jahil, sudah bunuh sudah saya. Lempar saya ke dalam api. Ya, rupanya saja api, ternyata Allah masukkan ke dalam surga sebagaimana Dajjal. Ya, Dajjal melemparkan orang yang menentangnya ke dalam api. Kata Nabi, kelihatannya saja api. Orang-orang mengira dia dilempar ke dalam neraka, padahal dia sebenarnya dilempar oleh Dajjal ke dalam surga. Begitu juga orang yang taat kepada Dajjal, orang-orang mengira dia dilempar ke dalam air, dia dalam kekayaan, padahal dia dilempar ke dalam neraka Allah SWT. Maka saudara kaum muslimin, di sini apa? Kata Nabi kita SAW, 3 perkara ini jika ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Apa itu? Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada saling keduanya. Dia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Wa inna li tahsili lazzatil ibadah asbaban. Ya, di sini disebutkan untuk meraih, mendapatkan lezatnya ibadah itu ada beberapa sebab. Ya, maka ini berusaha kita tempuh, berusaha kita praktekkan. Ya, berusaha untuk kita awalan, yang pertama adalah mujahadatun nafsi ala taatillah. Ya, kita berusaha memerangi jiwa kita ini, diri kita ini supaya dia mau taat kepada Allah. Ya, karena asalnya jiwa itu dia senang malas-malasan. Ya, dia pingin santai, ini dia asalnya jiwa. Ya, apa kata Allah dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu selalu mengajak untuk berbuat buruk. Ini dia asalnya. Nah, kalau dibiarkan nanti dia akan menjalar, membengkak, maka perlu ada perlawanan. Kita lawan diri kita. Ya, begitu kita menang, ya, maka ini sebuah keberuntungan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim,
Siapa yang kalah dengan dirinya sendiri, dia tidak akan mampu menang melawan orang-orang kafir. Tapi siapa yang dia menang melawan dirinya, dia akan mudah mengalahkan orang-orang kafir. Dan ingat saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang aku cintai karena Allah, hari ini orang-orang kafir berusaha ingin menghabisi umat Islam. Ya, maka saudara kaum muslimin, perlu kita melawan diri kita untuk taat kepada Allah sampai jiwa kita ini mau tunduk, mau terbiasa. Ya, wa qad tanfiru nafsu fi bidayati tariqil mujahadah. Karena di awal-awal berusaha untuk taat, jiwa itu memberontak. Dia ingin lari, tetapi jika pemilik jiwa ini, ya, dia berusaha, dia terus sabar, dia terus berusaha, maka dia akan mendapatkan. Dia punya keinginan, azimah yang kuat, azam yang kuat. Lalu dia minta tolong kepada Allah, dengan izin Allah dia akan mendapatkan dirinya terbiasa dalam hal itu. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, tidak cukup dari itu. Apa kata Allah? Kuatkan lagi kesabaran kalian. Sudah kita disuruh sabar, disuruh kita menguatkan lagi kesabaran. Warabitu, dan tetap berhati-hati, berjaga. Wattaqullaha la'allakum tattaqun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menang. Masyaallah, agar kalian menang, kata Allah SWT. Begitu juga perintah Allah dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Jadi tidak cukup merintah, disuruh kita sabar, karena ini bukan pekerjaan ringan. Sama juga dengan kita ngaji, ya, perintahkan keluarga kita untuk mengaji dan bersabar. Ya, kalau tidak bersabar itu yang membuat kita apa? Ya, menyuruh sekali, dua kali terus berhenti. Ya, maka butuh kesabaran. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Lanjutan ayat ini, aku tidak meminta rizki darimu. Nahnu narzukuk, kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian. Makanya ada ayat ini dibaca oleh seorang ayah ketika barang-barang naik. Wahai ayah, barang-barang kebutuhan pokok sudah menjadi naik. Aku tidak peduli, kata ayah tersebut. Wahai ayah, kebutuhan-kebutuhan pokok, sembako-sembako harganya melambung tinggi. Aku tidak peduli, kata sang ayah tersebut. Lalu sang anak mengatakan, wahai ayah, kenapa engkau tidak peduli? Ayah ini pun membaca firman Allah, perintahkan anak-anakmu, keluargamu untuk sholat, dan bersabarlah kamu kepada atasnya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, tapi kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian. Jadi saudara kaum muslimin, ya, bagaimanapun melambung tingginya harga barang-barang, asal keluarga kita tetap kita ajak sholat, yang menjamin rizki kita di saat barang-barang harga turun kemarin, dia juga yang akan menjamin rizki kita di saat barang-barang itu melambung tinggi. Gampang sekali kita hidup. Ya, saudara kaum muslimin, seorang imam bernama Imam Tirmizi dalam sunannya, ya, dari Fadalah bin Abdullah bin Ubaidillah, Nabi kita SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid itu adalah orang yang mau melawan, memerangi dirinya. Ya. Sebagian salaf berkata, maziltu asuku nafsi ilallah wahya tabki. Dulu aku senantiasa menyeret jiwaku ini agar dia taat kepada Allah, sekalipun dia menangis jiwaku ini. Hatta siktuha wahya tadhak. Sampai sekarang aku pun mengajaknya, namun dia sudah mulai tertawa. Masyaallah. Ya, jadi saudara kaum muslimin, jiwa ini apa? Awal-awalnya nangis dia. Jadi butuh pengorbanan. Ya. Berbeda pahala amalan yang kita kerjakan dengan ringan dengan amalan yang kita kerjakan dengan penuh pengorbanan. Beda. Ya, kenapa bisa beda? Karena Tuhan kita Maha Kaya. Ya. Tuhan yang tempat kita berkhidmat ini Maha Kaya. Dia akan memberikan yang capek begini bagiannya, yang kurang. Saudara kaum muslimin, ini yang harus kita pahami, sehingga kita tidak akan pernah mundur dari ketaatan kepada Allah hingga kita meninggal dunia. Saudara kaum muslimin, Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa'lam anna nafsaka bimanzilatid dabbah. Ketahuilah jiwamu itu ibarat tungganganmu, ibarat kendaraanmu. Jika dia tahu engkau sedang semangat, dia pun juga akan ikut bersemangat. Namun dia tahu, jika dia tahu engkau sedang malas, maka dia pun akan memasang kemalasan dan menuntut darimu banyak tuntutan. Saudara kaum muslimin, jadi ini dia yang pertama,
kita harus melawan diri kita sampai betul-betul kita ini terbiasa. Begitu kita terbiasa, Allah akan mengirimkan kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa, sampai-sampai kita menganggap diri kita paling kaya di dunia ini, padahal kita miskin menurut pandangan manusia. Kenapa? Karena kekayaan itu adalah kekayaan hati. Ya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu bahagia hati, saudara kaum muslimin. Ya, seorang penyair mengatakan, la astashilanna su'ba au udrikal munah. Benar-benar aku akan menumpuh kesulitan sampai aku mendapati apa yang kucita-citakan. Faman qadatil amalu illa lisabirin. Ya, tidaklah cita-cita itu tercapai kecuali bagi orang yang bersabar. Saudara kaum muslimin, yang kedua, cara kita supaya mendapatkan lezatnya ibadah, al-bu'du aniz dzunub, berusaha jauh dari perbuatan dosa-dosa. Baik itu dosa kecil, dosa besar. Apa sebab, saudara kaum muslimin? Karena dosa ini hijab, tembok atau penghalang yang akan menghalangi seseorang dari merasakan lezatnya ibadah. Karena dosa ini nanti akan melahirkan kerasnya hati, kasarnya jiwa, ya, sehingga seseorang itu menjadi garang. Ya, lihat para sahabat Nabi sebelum masuk Islam, garangnya luar biasa, ya, jahatnya luar biasa. Begitu masuk Islam, ya Allah, kayak orang tidak pernah ada masa lalu kelamnya. Ya, saudara kaum muslimin, inilah Islam mendidik manusia supaya mereka bersih dunia dan akhirat. Makanya sebagian salaf mengatakan, ma daraballahu 'abdan biuqubatin a'zama min qaswatil qalbi. Tidak pernah Allah menghukum seseorang dengan hukuman yang lebih dahsyat daripada kerasnya hati dia. Ya, daripada kerasnya hati. Ya, saudara kaum muslimin, oleh karena itu dulu ada namanya Bani Ubaid. Ya, mereka ini berada di Mesir, kerajaannya orang-orang Syiah. Ya, mereka datang ke Mekah lalu membunuh para jemaah haji. Ya, begitu dibunuh jemaah haji, para jemaah haji yang sudah diterbunuh dilempar ke sumur Zam-Zam. Lalu dia duduk, ayo mana burung ababil? Kenapa burung ababil tidak ada yang datang? Karena dulu Abraha pernah membuat kerusakan, lalu burung ababil datang. Ternyata dia duduk, mana burung ababil? Ya, orang ini tidak sadar, dia sebenarnya sedang dihukum oleh Allah dengan kerasnya hati. Ya, langsung dipenggal, dibunuh siapapun yang berada di ini. Ya, Bani Fatimiyun namanya. Ya, dia berada di Mesir, dan lahirlah seorang komandan Islam, panglima Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang memberantas mereka. Ya, saudara kaum muslimin, ya. Jadi apa? Dia dimudahkan oleh Allah untuk membunuh orang-orang yang beriman, padahal untuk semakin bertambah dosa-dosanya. Ya. Sebagian ulama mengatakan kebaikan setelah kebaikan adalah balasan kebaikan yang sebelumnya. Keburukan setelah keburukan adalah balasan keburukan yang sebelumnya. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, awalnya dia hanya berimpak telur. Setelah itu dia berimpak ayam. Setelah itu Allah mudahkan dia berimpak sapi. Setelah itu Allah mudahkan dia berimpak menyembelih unta. Masya Allah. Ya. Jadi ini apa? Balasan kebaikan sebelumnya. Awalnya dia membunuh kucing, lama-lama membunuh manusia, lama-lama membunuh manusia yang banyak. Untuk apa? Bertambah dosa-dosanya. Nah, makanya para ulama mengatakan tidak pernah Allah menghukum seorang hamba dengan hukuman yang lebih dahsyat daripada kerasnya hati dia. Dia tidak sadar sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qayyim, ketika dosa-dosa itu semakin banyak, maka kesedihan pun semakin dahsyat. Dan kehidupan yang paling pahit adalah kehidupan orang yang gundah gulana. Sebagaimana kehidupan yang paling manis, yang paling baik adalah kehidupan orang yang tenang. Sekiranya orang yang berakal itu mau melihat dan mengukur, menimbang lezatnya maksiat dengan apa yang akan dilahirkan, diakibatkan oleh maksiat, dari rasa takut, dari kegundah-gulanaan, pasti dia akan mengetahui betapa buruknya keadaannya dan betapa besar ketertipuannya di saat dia telah menjual, menukar manisnya taat
itu ditukar dengan kenikmatan sesaat dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insirahan fi sadrika fattahimhu." Jika engkau belum merasakan kemanisan di dalam hatimu dan kelapangan di dalam dadamu di dalam ibadah, maka curigai ibadahmu. Ya, artinya apa? Barangkali ibadah kita ini belum ikhlas, masih dipaksa-paksa, masih ada udang di balik batu, sehingga inilah kurang lengkapnya niat kita ini membuat kurang lezatnya ibadah yang kita lakukan. Maka jika dia murni, saudara kaum muslimin, akan terasa indah, manis dan lezat. Ini yang akan membuat kita lama terasa menunggu kapan lagi malam Senin supaya saya ngaji. Saudara kaum muslimin, makanya kata beliau, kalau kamu belum merasakan ini di dalam hatimu, curigai. Mungkin ada yang kurang dalam niat, dalam pelaksanaan. Kenapa? Fa inna Rabba ta'ala syakur. Karena Tuhan kita Allah itu maha berterima kasih. Allah pasti membalas ibadah seorang hamba sekalipun sedikit dengan apa? Balasan ketenangan, kedamaian dan ketentraman. Saudara kaum muslim, kemudian yang terakhir. Yang terakhir sebab seseorang mendapatkan kelezatan di dalam ibadah, hendaknya dia menyadari, ya, dia menghadirkan kesadaran bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan ini tidak akan pernah sia-sia. Ya, wala tafna, dan tidak akan pernah panah. Apa arti panah? Habis, tidak akan pernah habis. Ibadah ini tidak akan pernah habis. Ya, sebagaimana habisnya dan berakhirnya dunia, harta dan jabatan. Ya, saudara kaum muslimin, bahkan seorang hamba akan mendapati ibadah inilah sebenarnya kebutuhan dia yang paling dia butuhkan. Bahkan dia akan mendapatkan buahnya di dunia selain apa yang Allah SWT simpankan untuknya di akhirat nanti. Ya, inilah apa yang paling agung dan paling nampak. Maka dia tidak pernah peduli apapun yang luput dari dirinya dari urusan dunia. Yang penting ibadah, yang penting taat kepada Allah. Dia akan merasakan kelezatannya. Allah mengatakan dalam surat Toha, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min." Siapa yang melakukan amal soleh dan dia beriman, fala yakhafu zulman wala hadma. Dia tidak akan pernah takut akan dizolimi atau dikurangi hak-haknya. Ya. Kenapa? Karena dia sudah beriman. Saudara kaum muslimin, maka inilah dia pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan ini kita akan merasakan kelezatan ibadah, manisnya iman, sehingga kita akan istiqamah, kita akan tegar, kita akan mudah, kita akan bahagia hingga kita berjumpa dengan pencipta kita dalam keadaan demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.